Setelah teman-teman masuk ke Classroom, diklik. Nah, teman-teman akan ada tampilan seperti ini. Mungkin kalau baru akses tampilannya kosong, nanti di sini kita akan tambahkan kelas. Jadi teman-teman masuk di sini, kita pilih kita akan mengikuti kelas yang mana. Masukkan di sini. Tadi bisa diakses melalui link atau juga langsung ke sini ya. Jadi buka ini kemudian gabung ke kelas. Kalau kita punya kelas, maksudnya kelas yang harus kita masuki. Bisa juga kalau mau teman-teman bikin kelas sendiri, misalnya dari bidang lain, contoh misalnya kayak keperawatan, nah itu bisa bikin kelasnya sendiri, kemudian anggotanya nanti adalah dari paru-paru unit keperawatan misalnya seperti itu. Nah untuk yang bidang mutu akreditasi, teman-teman bisa masuk di kelas ini dengan masukkan kode kelasnya. Ini di copy yang tadi, kode kelasnya tadi yang ini, 53 LK2 Haki. Ini akan saya copy juga di grup ya, grup akreditasi dan karyawan. Nah, setelah teman-teman memasukkan kode kelas, kita langsung input gabung. Klik bergabung. Nah, teman-teman akan langsung masuk di kelas tersebut. Di sini teman-teman bisa melihat papan pengumuman atau forumnya. Jadi di sini kita bisa memberikan suatu pengumuman atau memberikan suatu pertanyaan atau informasi apapun yang bisa diberikan di sini. Kemudian kita bisa cek di sini bagian tugas kelas. Nah ini apabila nanti dari si guru atau pihak pengelola kelas memberikan tugas, ini akan masuk di sini. Kemudian kita juga bisa lihat anggota kita, teman-teman kita siapa saja. Nah ini di sini saya lihat sudah cukup banyak ya. Kita akan coba memberikan contoh tugas di di kelas mutu akreditasi ini. Saya ganti ke ini ya. Nah, ini akun saya yang sebagai pemberi tugas atau sebagai gurunya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan sebuah tugas. Saya akan buat di sini tugas misalnya kumpul laporan lanan unit Mei 2022. Nah, di sini saya bisa memberikan batas tenggat waktu dan juga topiknya apa. Nah, ini saya buat kosong seperti ini. Nah, ini ditujukan untuk ke semua siswa ya, berarti ke semua anggota yang ada di dalam kelas ini. Saya pilih tugas. Oke, ini akan muncul di sini. Nah, ini tugas terbaru. Jam 10.46 tadi barusan dikeluarkan tugasnya. Nah, kita yang sebagai anggota atau siswanya misalnya, ini akan mendapatkan tugas di sini, menginput tugasnya di sini. Jadi bisa dilihat dari sini langsung atau dari forum juga kelihatan. Nah, ini kita pilih di sini, klik tugasnya apa. Nanti teman-teman di sini setelah memilih link pengumpulan tugasnya di mana, ini kita masukkan atau tambahkan tugas yang ingin kita kumpul. Jadi karena tugasnya ini terkait laporan bulanan unit misalnya, jadi saya inputlah di sini data laporan saya. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan penyimpanan kita yang ada di komputer atau ada di HP teman-teman. Ini kita contohkan.
Nih, misalnya laporan indikator mutu radiologi April 2022, misalnya ini laporan yang ingin saya kumpulkan. Saya open, kemudian dia akan mendownload, akan mengupload tugasnya. Setelah saya kumpul, saya upload, ini saya serahkan kepada guru atau kepada petugas yang memberikan instruksi untuk pengumpulan laporan. Jadi saya serahkan, nah ini kemudian diserahkan. Pengiriman laporan juga bisa dibatalkan. Nah, ini kalau misalnya ada koreksi atau misalnya salah laporan atau mau ada tugas tambahan yang dilaporkan, misalnya ada 2 file yang ingin ditambahkan, bisa ditambahkan, misalnya tadi batal ya. Nah, ini kita mau tambahkan 1 lagi boleh kalau memang ada 2 file. Nah, tapi karena kita 1 unit, misalnya 1 tugas laporan, nah ini setelah tadi kita input, langsung kita serahkan. Nah, nanti sebagai ini berarti tugas apa? Tugas kita sudah selesai mengumpulkan uh, laporan bulanan di sini. Nah, jadi nanti setelah ini akan terrekap otomatis oleh uh, ketua ininya, oleh gurunya atau pemilik kelas. Nah, ini akan terekap di sini. Nah, ini dari sekian teman-teman yang sudah masuk di sini, yang sudah mengumpulkan laporan, misalnya ada 1 di sini. Nah, nanti sebagai gurunya, ini kita bisa memberikan nilai atau langsung mengecek tugasnya. Nah, ini dari 17 peserta baru 1 yang mengumpulkan laporan. Nah, ini laporannya, saya sebagai pemilik kelas, saya bisa langsung melihat laporan yang telah dikumpulkan. Nah, saya langsung bisa baca di sini, kemudian bisa memberikan nilai kalau mau saya nilai, atau saya mau langsung berikan komentar kalau misalnya ada koreksi. Misalnya nih, laporan indikator mutu radiologi, ada 5. Nah, misalnya nih, saya mau komentarin sedikit sekalian juga. Nah, ini mungkin contoh yang simpel aja, penulisan bulan di sini ini terlalu apa ya, makan tempat misalnya. Jadi tolong dirubah menjadi kayak 3 huruf depannya saja, misalnya Januari atau Feb. Jadi tolong ubah misalnya saya ingin memberikan koreksi, tolong ubah nama bulan pada grafik misalnya. Ini bisa saya langsung posting di sini. Nanti teman-teman sebagai anggota ini akan menerima informasi pemberitahuan. Nah, begitu juga yang lainnya ya. Kalau misalnya ini kita juga bisa mengembalikan laporan yang sudah dikumpulkan. Misalnya ada yang kurang lengkap atau seperti apa, ini dikembalikan bisa juga. Nah, ini kalau misalnya tadi kita mau kembalikan, bisa langsung kembalikan. Ini belum ada nilai misalnya. Tapi kalau misalnya mau langsung dinilai, sudah bagus, sudah oke, bisa juga. Nah ini ada contoh juga, ini dari Mbak Epi sudah mengirimkan contoh, misalnya mengumpul tugas laporan, misalnya ini dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk file PDF juga. Nah, ini bisa langsung diakses langsung di sini.
Nah, jadi seperti itu ya. Jadi fungsinya di sini banyak ya teman-teman. Jadi selain bisa memberikan pengumuman atau pengumpulan tugas atau beberapa di sini juga kita bisa memberikan mengirimkan file langsung ke ke peserta. Cuman memang di sini masuknya nanti ke email teman-teman. Jadi langsung link ke drive akunnya teman-teman masing-masing. Jadi ya contoh saya mau upload apa ya? Nah, misalnya saya mau upload notulen morning briefing. Ini saya juga bisa lakukan di sini. Teman-teman nanti tinggal jadi teman-teman juga langsung bisa akses di forum yang ada di forum yang ada di kelas ini. Seperti itu. Mungkin sampai sini sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang belum paham atau ada yang ingin dikonfirmasi boleh ditanyakan. Silahkan, siapa nih Mas Juliansyah? Ya, Jar. Mas Fajar, makasih. Ini mau tanya juga, yang tampilan yang disampaikan Mas Fajar tadi, yang kita coba masukkan di classroom ini, Ya, tampilannya hanya laporan bulanan unit dan kumpulan laporan, dan kita tidak bisa melihat isi di dalamnya yang seperti yang ditampilkan yang di layar. ya jadi ini kalau tampilan dari teman-teman itu hanya bisa menerima informasi yang ada di forum. Jadi ini yang sebagai siswa ya, sebagai peserta. Nah, jadi di sini teman-teman kan di sini kita memberi dari mutu misalnya memberikan tugas ke teman-teman unit atau bidang lain itu pengumpulan laporan bulanan misalnya. Nah, ketika nanti teman-teman mengumpulkan laporan bulanan, ini bisa langsung mengakses link ini. Jadi yang bisa melihat itu memang hanya si pemilik kelas atau gurunya di sini. Kalau konsepnya di sini sebagai guru yang bisa melihat laporannya. Jadi teman-teman di sini hanya menjalankan tugas yang ada. Jadi tugasnya di sini disuruh kumpul laporan bulanan unit yang bulan Mei 2022. Ya udah, teman-teman akses ini, kemudian kumpullah laporan bulanan unitnya. Seperti itu. Jadi yang bisa dilihat di sini hanya tampilnya seperti ini. Forum. Jadi forum di sini tadi melihat informasi atau pengumuman-pengumuman, kemudian tugas kelas. Di sini melihat apabila ada tugas yang baru masuk misalnya. Jadi kalau tugas yang belum kita kerjakan di sini dia warna tampilannya biru seperti ini ya. Jadi masih menyala. Jadi kalau tugasnya sudah kita selesaikan, otomatis dia jadi gelap seperti ini. Artinya kita sudah mengumpulkan tugas. Kalau yang ini kita belum mengumpulkan tugas. Unit lain nggak bisa kayaknya. Yang punya kelasnya aja. Nah, kemudian di sini kita juga bisa lihat anggota atau teman-teman sekelas kita. Jadi kita di sini total sudah ada 18 siswa. Jadi 18 unit lah saya gambarkan seperti itu. Nah, ini juga bisa diterapkan sama teman-teman teman-teman bidang yang lain. Jadi apabila ada kepentingan misalnya kayak untuk laporan saya contohkan tadi keperawatan misalnya dia ada dari bidangnya misalnya dari manajer memberikan instruksi arahan mengumpulkan laporan tugas bulanan misalnya udah manajer tinggal mengumumkan di sini tolong kumpul laporan segera ya udah kasih batas waktu kalau mau pakai batas waktu kalau tidak ya udah kosongkan aja batas waktunya tinggal upload di sini atau mau ada informasi yang lain misalnya hasil rapat atau seperti apa tadi contoh mungkin file notulen atau disposisi misalnya yang bisa di-share ke bidangnya sendiri-sendiri nah itu bisa dilakukan di sini. Jadi ini ke depannya kalau dari bidang mutu ke depannya untuk pengumpulan tugas laporan bulanan nah akan kita
arahkan melalui ini. Jadi nanti rencananya akan teman-teman itu diarahkan mengumpulkan laporan melalui ini. Nah, di sini manfaatnya apa? Jadi manfaatnya di sini memudahkan kita sebagai pengelola laporan atau pengelola kelas itu apa ya, merekap data teman-teman. Jadi kita bisa memantau teman-teman juga, kemudian bisa apa ya, memberikan feedback langsung juga di sini. Kemudian ya memudahkan dalam hal ini sih, teknik pengumpulan dan juga ininya aja apa, pemantauannya kalau kalau yang saya lihat ya. Cuman mungkin hal ini bisa digunakan juga untuk hal-hal yang lain. Nah, cuman kalau untuk sementara sih, kalau saat ini kita coba menggunakan Classroom ini sebagai sarana pengumpulan laporan bulanan. Begitu juga nanti untuk laporan indikator mutu unit, nah itu juga ke depannya akan diarahkannya melalui ini. Nah, ini di sini sudah ada 3 orang yang mengumpulkan tugas. Mas Fajar, boleh tanya satu kali lagi, Mas? Boleh, silahkan. Baik, perihal yang tadi kan ada yang dari radiologi ada diberikan notes tuh minta untuk diubahkan laporan untuk digantikan yang bulannya Jan atau Feb. Itu kita dapat motifnya seperti apa ya Mas ya? Atau kita tahu itu harus diedit atau diubah seperti apa? Apakah akan masuk di Classroom ini atau tidak? Ya, jadi nanti di situ motifnya masuk ke ininya teman-teman sendiri, ke emailnya sih. Ke unitnya atau ke semuanya? Ke unitnya, enggak, ke unit yang dikomentari saja. Jadi siapa yang ngumpul laporan ya itu aja yang cuma bisa ngelihat. Oh baik, kalau gitu terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ini pertanyaan dari Mas Doni, untuk mengetahui adanya tugas baru dari mana ya, apakah ada notifikasi? Ya baik, jadi untuk tugas baru, nah untuk notifikasi tugas yang baru ini memang saya belum cek sejauh itu ya, apakah masuk ke email. Cuman memang yang jelas dia akan ada masuk di forum Classroom. Jadi kalau kalau ke email langsung mungkin tidak, tapi munculnya di Classroom sini. Nah, di sini harusnya biasanya ada notif angka kayak apa ya, macam chat seperti itu. Yang memang sejauh ini saya belum cek sampai ke sana, tapi untuk antisipasinya setiap ada pemberitahuan tentunya akan di-share juga melalui grup untuk mengingatkan, karena kan kita kalau email, kalau dari saya sendiri aja memang agak jarang juga membuka email ya. Jadi memang lebih ke WA. Jadi kalau ada instruksi atau tugas pengumpulan laporan yang akan di-share melalui grup dan juga akan di-share juga melalui forum ini juga, seperti itu.
Iya, Mas Fajar, tambahan sedikit. Iya, silahkan. Yang tadi yang awal terkait template nanti boleh juga nggak di-share di sini atau mungkin di Google Drive ya. Jadi kalau apa nggak memang betul template notulen, template laporan. Gimana Mas? Sorry Mas, kurang jelas suaranya. Template laporan ya, kalau boleh di-share juga di sini atau mungkin tadi di Google Drive ya. Jadi maksudnya harapannya apa terstandar bisa sama semua gitu kan, jadi gampang kalau kita mencari template-nya. Ya, jadi memang kemudahannya di aplikasi ini. Jadi kalau kita share pengumuman atau template atau misalnya format-format format-format misalnya contoh format pembuatan laporan misalnya atau format pengumpulan laporan itu bisa di-share di sini dan datanya juga tersimpan seperti itu. Cuman memang kendalanya ya dibutuhkan internet. Jadi kalau internet kita nggak ada ya memang kendalanya itu yang agak susah kalau tidak ada internet. Tapi data kita ada dan mudah dicari kayak gitu. Jadi kalau kita mau cari sudah tahu mau kemana. Ya contohnya kayak yang SPO tadi. Kalau di SPO kan kita tinggal akses Google lihat SPO atau apa notepad atau catatan dari rumah sakit bisa diakses yang sudah tadi Mbak Pebi jelaskan di sesi sebelumnya seperti itu. Ada yang lain? Nah, kalau untuk email login yang terstandar, ini kalau sejauh yang saya tahu sih ini teman-teman unit, kalau di keperawatan kan mereka sudah ada emailnya masing-masing ya, jadi kayak email unit bukan email pribadi. Nah, cuman memang kalau untuk di forum kelas ini sih bisa diakses siapa saja ya, maksudnya untuk anggota kalau dia mau gabung itu tinggal masuk menggunakan apa namanya, mana ya? Nah, kalau tinggal menggunakan ini kode kelas yang tadi, nah, tinggal menggunakan kode kelas yang ini untuk mengakses kelas ini. Jadi memang kalau pada saat di mana ya di rumah tidak menggunakan komputer rumah sakit misalnya menggunakan HP pribadi ya kalau tidak ingat akunnya bidang atau unitnya ya silahkan aja kalau memang mau menggunakan email pribadi. Nanti kan tinggal kita bisa menyesuaikan aja sih. Cuman memang harapannya supaya seragam dan juga bagus sih kalau bisa gunakan emailnya rumah sakit atau email unit masing-masing. Untuk email sih belum ada dibatasi ya, maksudnya harus email unit atau email pribadi. Yang penting sejauh tugasnya saat ini bisa dikumpulkan atau bisa mendapatkan informasi, silahkan aja sih kalau memang mau pakai email pribadi silahkan, mau emailnya rumah sakit juga silahkan. Ada yang lain mungkin dari teman-teman? Jadi nanti ketika ada tugas baru, teman-teman tinggal cek di sini tugas kelas. Di tugas kelas ini nanti ada angka 1 atau ini di sini. Nanti tinggal dipilih aja tugasnya yang mana. Kalau di sini laporan bulanan unit, ya udah pilih laporan bulanan unit. Terus masukkan upload filenya sudah selesai. Dari saya itu ada lagi yang mau di ini?
mau ditanyakan? Mungkin kalau misalnya tidak ada lagi, saya kembalikan ke Mbak Pebi atau Mbak Epi. Ya baik, terima kasih Mas Fajar. Dari peserta yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau ditambahkan? Dipersilakan sebelum saya menutup Zoom meeting ini. Mas Fajar, ada pertanyaan dari Mas Doni. Ini laporan unit atau laporan bidang? Kata Mas Doni. Saya menjawab untuk laporan apa saja, otomatis ini karena dari Fotopedia akreditasi yang akan mengalihkan cara pelaporan menjadi ke Google Classroom, otomatis seluruh laporan yang selama ini ditujukan dikumpulkan ke bidang itu. Nah, namun akan ada tambahan satu laporan lagi. Tidak dengar, Pak. Saya wakili untuk menjawab ya untuk pertanyaan dari Mas Doni. Laporan apa saja? Pada intinya ini karena dilaksanakan oleh bidang mutu, maka kami akan mengalihkan seluruh laporan yang selama ini ditujukan atau dikumpulkan ke bidang mutu, pengumpulannya menjadi ke dalam Google Classroom. Nah, untuk tambahan selain itu, pada dasarnya akan diumumkan terlebih dahulu dalam technical meeting, yaitu untuk laporan bulanan unit dan juga bidang. Nah, nanti mungkin informasi selanjutnya akan diinfokan oleh manajernya di bidang masing-masing ya, karena untuk sebagai pendahuluan kami sosialisasikan mengenai penggunaan Google Classroom terlebih dahulu. Nanti setelah kami sosialisasikan dalam TM, bahwa untuk laporan bulanan unit dan laporan bulanan bidang itu nanti sentral dikumpulkannya juga kepada bidang mutu, baru nanti dari unit dan bidang melaksanakannya seperti itu. Jadi nanti mohon boleh ditunggu dari info dari manajernya masing-masing untuk terkait laporan bulanan. Seperti itu Mas Doni. Mungkin bisa menjawab dulu yang saya sampaikan ya Mas Doni ya. Baik, terima kasih Mas Doni atas pertanyaannya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi dari peserta yang lainnya?
Baik, untuk peserta yang belum hadir pada hari ini, nanti kami akan bagikan videonya, video rekamannya untuk dapat dipelajari masing-masing. Nanti akan dikasih juga link absensinya, jadi untuk kepala-kepala unit dan manajer-manajer terkait, nanti videonya akan kami kirimkan ke manajer bidangnya masing-masing untuk dapat dibagikan kepada peserta yang pada saat ini tidak ada kesempatan untuk hadir. Jadi ini tidak akan ada sesi keduanya lagi. Oleh karena itu nanti kita akan bagikan videonya saja untuk dipelajari. Nanti jika videonya sudah dibaca atau sudah diterima, nanti link absensinya tinggal diisi agar kami bisa lihat juga siapa saja yang sudah menerima video dari kami tersebut. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Jika tidak ada, sekian sosialisasi dari tim akreditasi yang kami adakan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tindakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.